Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa UB TV. Apa kabar Anda pada hari ini? Saya Amalia Rizky kembali hadir menyapa Anda dalam UB Talk. Kali ini kami akan membahas tema mengenai Brawijaya Smart School sebagai pusat One Stop Education Center. Sebagaimana Anda ketahui bahwa saat ini telah berkembang tren yang terjadi di masyarakat bahwa pendidikan ini merupakan yang berkembang adalah pendidikan terpadu, di mana dari pendidikan dasar, yakni mulai dari pendidikan dini, dari ITK ataupun SD hingga SMA dalam suatu lembaga yang sama. Nah, kali ini Universitas Brawijaya memiliki suatu lembaga yang disebut dengan Brawijaya Smart School dengan konsep One Stop Education Center. Telah hadir bersama saya beberapa pembicara yang tentunya merupakan pakar di bidangnya. Yang pertama ada Bapak Dr. Haji Supriyanto. Ya, ada Bapak Dr. Andes Haji Supriyanto ADMPD selaku Kepala Sekolah SMP Brawijaya Smart School. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Terima kasih telah hadir. Bagaimana kabarnya Pak Pri? Alhamdulillah baik-baik. Terima kasih Pak Pri, sehat ya. Mendampingi Pak Pri, sapaan akrab Bapak, telah hadir pula Ibu Yusriatul Afiyah SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum atau akrab disapa dengan sebutan Ibu Yusi. Selamat datang Ibu Yusi, yang paling cantik di antara bapak-bapak dengan batiknya hari ini. Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang terakhir Bapak Dr. Andes Wahyu Sukartono selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Hubungan Masyarakat. Terima kasih Pak Wahyu untuk berkenan hadirnya pada hari ini. Iya. Ya, dan membahas untuk tema kita hari ini, saya pertama ke Pak Pri dulu. Mengenai One Stop Education Center. Mungkin bukan hanya saya Bapak, tapi juga pemirsa di rumah ingin mengetahui sebetulnya konsep apa yang ditawarkan oleh Brawijaya Smart School dalam hal ini tentunya di SMP-nya, di mana Bapak mengepalai dalam SMP tersebut. Iya, begini Mbak Tia, SMP Brawijaya Smart School ini sebenarnya didirikan oleh para pendiri-pendiri dari UB sendiri. Jadi konsep dari Pak Rektor dan pemimpin yang lain. Nah, sebenarnya Universitas Brawijaya kepengen mempunyai lembaga yang dididik oleh Brawijaya sendiri yang memadai begitu. Oleh karenanya didirikan mulai TK, SD, SMP dan SMA dengan harapan nanti akan ada lulusan atau output yang memadai yang merupakan dambaan dari Universitas Brawijaya sendiri. Nah, untuk SMP sendiri Mbak Lia, itu ada visi dan misinya, antara lain mewujudkan sekolah unggul yang bermartabat, ya, cerdas, bisa berkompetisi terhadap sekolah-sekolah yang lain dalam rangka menghadapi era global saat ini begitu. Ya. Nah, dalam rangka mewujudkan itu, otomatis di SMP BSS itu seharusnya dilakukan pendidikan sehingga nanti akan mencetak, mewujudkan manusia-manusia seutuhnya begitulah. Maka sesuai dengan visinya yang mewujudkan manusia Indonesia yang cerdas, bermartabat, unggul, berkarakter, dan kompetitif secara global. Artinya misinya sangat mulia sekali ya Pak Pri. Begitulah. Ya. Menanggapi misi yang sangat mulia, mungkin ini Bu Yusi yang seringkali berhubungan dengan kurikulum untuk pengajarannya. Nah, ini bagaimana Bu untuk bentuk implementasinya dari visi dan misi kepada siswa yang ada di SMP Brawijaya Smart School atau mungkin akrab dengan BSS ya Pak ya sebutannya? Iya. Silahkan Ibu. Oke. Dalam menuju ke misi ini, jadi sekolah kami itu menerapkan 2 kurikulum. Jadi kelas 7 dan 8 itu kedepannya kita menggunakan kurikulum 2013 atau lebih trennya kita sebut K13. Kemudian yang kelas 9 itu kita masih ke KTSP KTSP 2006. Apakah itu KTSP Ibu? Kurikulum berbasis kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi kurikulum yang bisa dikembangkan di sekolah masing-masing. Seperti itu ya.
Artinya terkait dengan kurikulum itu tadi Bu, adanya perbedaan kurikulum ya, ada KTSP dengan K13. Iya. Apakah ada kesulitan tersendiri Bu untuk menerapkan kepada siswa? Kalau kesulitannya mungkin begini, kalau K13 itu kita kan masih baru ini ya. K13 itu masih baru, jadi kami para pengajar itu masih sedang mengadaptasikan gitu ya Bu ya. Mencoba bagaimana sih cara yang terbaik gitu. Baik, ya. Dan Tapi yang jelas ya, ada perbedaan prinsip antara kurikulum KTSP dengan kurikulum 13. Perbedaan prinsipnya untuk kurikulum 13 itu adalah prosesnya. Jadi mendidik anak didik kita agar dia muncul kompetensi-kompetensinya sehingga mereka terbiasa untuk menghadapi situasi yang akan dihadapi saat itu. Jadi prosesnya bagaimana memunculkan keunggulan si anak itu sendiri. Gitu. Jadi proses lebih kuat daripada kurikulum KTSP. Gitu. Oke, ya artinya sebetulnya setiap siswa itu memiliki keunggulan masing-masing. Ya. Kemudian lembaga ini memfasilitasi bagaimana supaya keunggulan tersebut bisa lebih berkembang ya. Nah, keberaniannya, kemauannya untuk menyampaikan pendapat itu dikembangkan di kurikulum 13. Oke, jadi tentunya ini bisa lebih menarik pemirsa. Kita akan mengetahui lebih dalam bagaimana Brawijaya Smart School menerapkan K13 itu tadi ya Pak ya. Dan sedikit ke Pak Wahyu, saya tadi tertarik Pak dengan yang disampaikan Pak Pri di awal. Dari binaan Dharma Wanita kemudian dikonsep sedemikian rupa menjadi dengan nama yang baru ya Pak Wahyu. Brawijaya Smart School. Bapak di bagian hubungan masyarakat. Boleh diceritakan mungkin kisah-kisahnya dan mungkin membuat suatu branding yang baru itu bukan hal yang mudah ya Pak ya? Betul. Silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Lia tentang proses, yang namanya proses pasti ada suka dan dukanya Mbak. Termasuk untuk menuju ke Brawijaya Smart School ini juga prosesnya juga panjang, suka dukanya juga panjang sekali. Berawal dari tahun 97 itu berawal menjadi siswa itu sangat kesulitan, mungkin dari door to door juga bisa dijalani, kemudian berkembang sampai mungkin di babak pertengahan itu nama tentang SMP dan Dharma Wanita ini sudah dikenal sehingga kita mungkin masih bertahan 2 kelas. Dan alhamdulillah dengan nama Brawijaya Smart School yang kita bentuk di Universitas Brawijaya ini kok nampaknya masyarakat lebih bersemangat, sehingga kami tahun kemarin sudah mudah mencari siswa, sehingga siswa kami itu sudah 5 kelas dan kemarin itu banyak yang ditolak. Kita artinya ada perkembangan ya Pak dari door to door, akhirnya sekarang malah kita yang kewalahan untuk memilih murid. Kemudian Pak, menarik sekali. Dengan adanya, apalagi dengan sistem pendidikan yang berbasis karakter ini, nampaknya banyak dari orang tua siswa yang mungkin berwawasan tentang religi itu jauh-jauh hari sudah menanyakan kepada kami tentang Brawijaya Smart School ini. Nah, kebetulan di sekolahan kami ini yang unggulannya adalah semangat Al-Qur'annya itu yang banyak diminati oleh orang tua, karena dengan sekolah di sekolahan kami Brawijaya SMP Brawijaya Smart School itu insya Allah ada semacam keyakinan dari beliau-beliau itu untuk Al-Qur'annya itu dijamin sudah bisa nanti lulus SMP. Artinya ada jaminan ya untuk orang tua yang memang mengutamakan untuk pendidikan agama ya Pak ya. Ada jaminan bahwa pendidikan agama merupakan suatu poin utama di Brawijaya Smart School. Bagaimana Pak Bri? Ya begitu. Jadi sebenarnya walaupun SMP BSS ini sekolah umum, tetapi di sana basis religiusnya sangat sangat kental, kuat. Jadi tidak hanya yang beragama Islam, Mbak Lia ya. Yang non Islam pun dikembangkan juga. Jadi ada guru agama Hindu ada, Kristen ada, Protestan ada, begitu Katolik ada, dan apalagi yang beragama Islam. Sehingga di sana yang menonjol di SMP BSS itu adalah pendidikan karakter yang berbasis religius. Nah, pendidikannya semi full day. Itu banyak diminati juga oleh orang tua karena sebagian waktunya digunakan di sekolah, sehingga anak-anak tidak
sampai sempat untuk bermain yang ya penyimpanan artinya gitu. Tidak di bawah monitor dari orang tua atau dari pengajarnya begitu ya. Sehingga dengan demikian semi full day itu mewadahi anak-anak kita untuk mengembangkan potensi yang lain, misalnya dengan melalui pendidikan ekstrakurikuler gitu. Jadi begini Mbak Lia, konkretnya ya. Jadi pagi anak-anak datang jam 6:30, jam 7 kurang seperempat sudah siap baca Quran. Yang agama non-Islam ada tersendiri, jadi ada yang doa pagi dan semacamnya pagi, ya, tidak hanya doa saja, juga dibimbing sesuai dengan agama masing-masing gitu. Nah, lamanya kira-kira 35 menit, baru setelah itu masuk pelajaran biasa gitu. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa agar anak ini tersalurkan potensinya, pengembangan potensinya itu, maka anak-anak kita dididik dengan cara mengembangkan bagaimana anak untuk berani berbicara, bagaimana untuk berani menyampaikan pendapatnya, itu betul-betul kental di sana, Pak. Seperti itu kondisinya ya Pak ya. Termasuk misalnya adanya majalah BES yang disenangi oleh anak-anak. Ini majalah BES itu terbit setiap semester. Majalah BES itu artinya majalah internal. Iya, majalah internal. Tapi ternyata di situ anak-anak bisa sampai 80% tulisan anak-anak yang keterlibatannya hingga 80% dari siswa ya. Murid kami gitu, sehingga guru, kepala sekolah itu kan sedikit sekali tulisan yang dimuat di situ. Itu tadi yang Bapak sampaikan bahwa dari keunggulan pribadi diri anak-anak bisa tersalur melalui dengan ada yang DSS ya Pak. Selain ekstrakurikuler yang lain gitu ya, ada drama, ada futsal, ada kami sampaikan dua, ada ekstrakurikuler yang fisik dan non fisik. Yang fisik ya misalnya olahraga, yang non fisik ya tulis menulis gitu ya. Masuk ada pembinaan olimpiade, ada pembinaan yang lain gitu. Bahkan dalam kurikulum sendiri itu, dalam pengelolaan kurikulum sendiri kami bagi menjadi beberapa kelompok yang lower gitu ya. Lower artinya seperti apa itu? Yang masih kemampuan akademik secara akademis ya, rendah gitu, ada pembinaan khusus. Kemudian yang upper ini saya namakan big smart gitu. Nah, satu kelasnya cukup 20 Master As namanya ya. Intinya mereka yang memang unggul secara akademis ya gitu tadi gitu. Dan satu kelasnya tuh kecil aja Mbak Lia. Satu kelas itu hanya 25 orang, maksimum 26. Nah, dalam satu kelas ada 2 pembina yang biasanya kan wali kelas saja. Ini saya namakan walas dan pamik. Apa itu Pak yang kedua? Walas itu adalah wali kelas, pamik itu pembimbing akademik. Oh pamik, itu yang kurang familiar saya, pamik gitu ya, sebutan yang memang dikreasikan sendiri sepertinya. Baik. Nah, pembimbing akademik ini hanya menghimpun atau hanya membina 13 orang. Saya pikir tidak sulit membina 13 orang, sehingga kekurangan mereka segera diketahui, sampaikan kepada orang tua murid, ya, bisa melalui SMS, bisa melalui telepon langsung gitu, dan kalau perlu dihadiri ke sekolah, didatang ke sekolah home visit. Artinya gitu. Tidak hanya dengan murid, tapi kedekatan dengan orang tua pun dijalin ya. Saya sedikit tertarik, tadi kelasnya kelas kecil ya Pak ya, sekitar 25 orang. Apakah betul kalau saya memflashback masa saya, itu ada istilah yang disebut dengan quantum teaching dan quantum learning kebetulan pada saat itu. Apakah serupa dengan itu Pak? Sistem yang sebenarnya quantum teaching dan quantum learning itu sebenarnya kan kalau kelasnya besar itu kan sulit. Iya, gitu. Berarti satu jalan dengan konsep tersebut ya Pak ya. Baik. Kemudian ke Bu Yusi. Kalau tadi yang disampaikan Bapak bahwa ada keseimbangan antara akademis dengan religi atau agama. Artinya memang IQ harus padan dengan SQ dan EQ. Nah, itu Ibu sendiri yang mungkin sering berhubungan dengan siswa, dengan kurikulumnya. Apa Ibu masalah atau kendala yang biasanya dihadapi kalau kami boleh mengetahui? Jadi kalau saya itu mungkin
berkecimpung dalam kurikulum, jadi saya di balik layar sebenarnya. Yang mengkonsep ya Ibu ya. Dan ada bagian kesiswaan yang nanti akan berhubungan langsung dengan anak-anak ini. Nah, kendala kami itu kebanyakan anak-anak kami itu adalah dari keluarga broken. Nah, dari keluarga broken itu jadi masalah yang dari rumah dibawa ke sekolah sehingga motivasi anak itu kurang. Tantangan kami bagaimana cara meningkatkan motivasi peserta didik kami itu, yaitu dengan adanya ekstra di mana mungkin mereka sukanya ini di rumah tapi belum bisa terpenuhi, kami penuhi di sekolah. Kemudian untuk akademiknya ada beberapa program yang cukup menarik. Kalau mereka suka English conversation ya ada tempatnya, dan untuk ini kami mempunyai sebutan unik ya Pak ya, Big Smart for Student. Jadi bahasa Inggris untuk anak-anak yang memang mempunyai keunggulan di bahasa Inggris, dan tiap 2 minggu sekali kita ada proyeknya Mbak. Jadi proyek kita itu kita ke Car Free Day di Jalan Ijen. Nah di sana mereka harus menemukan turis-turis asing sebanyak mungkin dan harus make a conversation gitu. Ya, jadi langsung praktis artinya. Iya, jadi kita tidak hanya teori di kelas tapi ada aplikasinya di luar. Jadi ini merupakan suatu wacana untuk masyarakat juga ya Ibu ya, apabila ingin memang anaknya di rumah ada misalkan kondisinya yang kurang kondusif atau seperti apa, jangan khawatir karena di sini pun tim pengajarnya juga memfasilitasi supaya untuk keunggulan anak ini bisa tereksplor ya. Bimbingan konselor kami juga siap membantu anak-anak kapanpun diperlukan. Artinya betul-betul berjalan ya untuk sistem konselingnya ya. Dan yang menarik lagi yang saya ingin tahu dari Pak Wahyu ini Pak, sebetulnya untuk konsep pendidikan terintegrasi ini kan di Malang banyak sekali ya Pak. Artinya dari TK sampai dengan SMA di satu lembaga. Kalau keunggulannya Brawijaya Smart School ini kan dari religinya salah satunya. Bapak merasakan seperti apa Pak masyarakat animonya terhadap Brawijaya Smart School? Ini termasuk salah satu Brawijaya Smart School ini juga banyak unggulan, cuma ini yang diminati oleh hasil orang tua yang ke sekolah, yang daftarkan ke sekolahan itu pertama kali yang ia minati karena dia mendengar ada smart school-nya, ada smart Al-Qur'annya. Smart Al-Qur'annya. Kemudian smart Al-Qur'an ini kan dibina selama 6 hari dari Senin sampai hari Sabtu itu. Artinya setiap hari ada ya Pak? Setiap hari ada. Itu yang sehingga animo masyarakat itu banyak berbondong-bondong kami itu di samping secara akademisnya itu juga di Malang juga mempunyai peringkat yang cukup bagus. Kemudian diperkuat dengan istilahnya nanti kita di rumah itu nggak sibuk-sibuk mencarikan guru ngaji, bina lagi di rumah kita karena di sekolah sudah dipersiapkan untuk itu. Itu yang menyebabkan masyarakat itu banyak animo positifnya untuk bergabung dengan BSS. Menyambung ini Mbak Lia. Silahkan Bapak. Jadi kami sebenarnya tidak bekerja sendiri dalam rangka ini. Jadi kami bekerja sama dengan UMI. UMI adalah UMI Foundation. Suatu lembaga untuk Al-Qur'an itu dan My Life. Jadi guru-guru kami ditingkatkan kemampuan baca Qur'annya oleh UMI Foundation itu. Nah, sebelum dinyatakan lulus bersertifikat tidak boleh mengajar gitu. Ya, sehingga saya pikir kemampuan mereka sudah teruji begitu. Nah, begitu. Jadi dengan demikian apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu tadi bisa terlihat setiap hari pagi hari sudah ada bunyi-bunyian doa-doa. Nuansa agamisnya itu begitu terasa ya artinya di sana. Terasa begitu. Ya, baik. Boleh nambah kan? Silahkan. Selain tadi kan Smart Al-Qur'an untuk anak-anak. Baik. Guru juga kita punya. Ada programnya juga ya Bu Yusi ya? Jadi apa itu Bu? Rekan-rekan guru yaitu Smart Al-Qur'an untuk guru yang kami adakan tiap minggu sekali, juga masih kerjasama dengan UMI sehingga kami sebagai pengajar Smart Al-Qur'an itu tidak sampai lepas konsep dari
track utama itu. Jadi kita tiap minggu senantiasa menggali lagi, mencari ilmu lagi begitu. Artinya bukan hanya siswa yang dibina, tapi untuk pendidiknya pun supaya ada contohnya ya. Jadi enggak anak-anak saja yang disuruh ngaji, gurunya juga harus bisa. Ada motivasi ke anak-anak. Kalau Bapak Ibu guru masih mencari lah, kami sendiri kan juga harus seperti itu Pak. Iya, jadi semangat untuk belajarnya itu tidak boleh putus sebetulnya ya. Dan ini dalam rangka masih untuk masa pendaftaran ya Pak ya, masuk ke untuk sekolah menengah pertama atau di SMP. Ini kira-kira siapa saja sih Pak sebetulnya target? Kalau kita bicara siapa yang boleh masuk kan tentunya banyak sekali peminatnya, tapi target yang diharapkan bisa bergabung dengan BSS itu yang seperti apa? Sebenarnya kan begini Mbak, kami targetnya itu semua warga Brawijaya. Jadi putranya dosen, putranya pegawai, tes Brawijaya itu masuk ke kami gitu loh. Tapi karena ini sekolah umum ya tidak menutup kemungkinan dari warga yang lain ya. Jadi sekarang alhamdulillah dari SMP BSS itu sudah menyebar dari masyarakat di sekitar Kota Malang, ya Malang Raya lah boleh dikata begitu. Itu sudah banyak mendaftar ke SMP Brawijaya Smart School. Tapi target utamanya sebenarnya adalah keluarga besar Universitas Brawijaya. Karena sesuai dengan arahan dari Pak Rektor, itu sebenarnya nanti kan kalau Brawijaya itu mempunyai lembaga pendidikan rendah sampai dengan tinggi yang terpadu begitu kan, menjadi mudah sekali terkontrol juga, baik kualitasnya maupun penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah itu sendiri gitu loh. Sehingga harapan Pak Rektor kan begitu ya, kesinambungan itu yang kita harus bina terus menerus. Memang gitu. Dibina artinya mulai dari TK ini ya Pak ya, gitu. Sampai dengan nanti ke perguruan tinggi. Bahkan kalau Mbak Lia punya anak yang masih ada penitipan anak. Ada penitipan, ya. Artinya semua terintegrasi dalam suatu lembaga ya Pak ya, Ibu ya. Kemudian yang saya ingin tahu juga, ini saya sembari membuka satu website dari Brawijaya Smart School, pemirsa. Kalau pemirsa ingin mengetahui, bisa langsung juga berkunjung di websitenya di bss.ub.ac.id. Atau bisa nanti di search engine di Brawijaya Smart School. Di situ ada beberapa kegiatan yang menarik ya Pak ya. Salah satunya kegiatan dengan lembaga yang bertaraf internasional. Nah ini mungkin bisa menjadi wacana tersendiri bagi pemirsa. Silahkan Bapak dan Ibu kalau ingin menceritakan. Ada kerjasama dengan ISEC. ISEC Brawijaya ada kan. Itu sudah beberapa tahun kita kerjasama. Jadi datanglah intern ya. Dari berbagai negara, ada pernah dari Korea Selatan, ada dari Cina, dari Jepang, Yugoslavia gitu. Dan dia ngomongnya terus terang langsung ngomong asing, bukan bahasa Indonesia karena dia tidak mampu bahasa Indonesia. Nah dari situlah kami ada sinergitas yang kuat antara SMP dengan ISEC itu. Dan alhamdulillah itu respon dari orang tua pun cukup tinggi. Cukup baik ya dengan hal tersebut ya. Jadi misalnya ada pembinaan tentang entrepreneur, kemudian pembinaan tentang manajemen dari ISEC itu sendiri. Jadi anak-anak kita mendapat ilmu tambahan tapi dengan pengantar bahasa Inggris. Yang jelas itu anak-anak bisa langsung mempraktekkan Big Smart-nya tadi, Big Smart for Student tadi ya. Nah, itu baik guru maupun siswanya bisa langsung praktek ngomong berbahasa Inggris gitu. Artinya goalnya dari Bu Yusi tercapai ya Bu Su ya. Dengan tercapainya goal itu sudah cukup puas atau ada program lagi Bu yang akan ingin ditingkatkan? Ada program lagi. Apa nih kira-kira kan mimpinya? Guru-gurunya juga tidak boleh kalah dengan muridnya gitu. Kami ada Big Smart for NET, non-English teacher. Jadinya untuk guru-guru yang tidak mengajar bahasa Inggris itu tiap minggu juga kami beri latihan conversation gitu. Jadi nanti kalau ada intern yang datang ya Pak ya, jadi bisa komunikasi yang baik. Artinya tidak hanya dengan siswanya tapi dengan pendidiknya pun juga harus komunikasinya lancar ya. Dan kedepannya kami inginkan itu
sekitar 40% lah bahasa pengantar pada pembelajaran kami itu menggunakan bahasa Inggris. Oh gitu ya. Nah ini kembali. Tadi yang lupa tadi pembinaan. Saking banyaknya tadi, yang kita sampaikan. Ini gini, untuk pembinaan karakter, kami programkan ke panti-panti asuhan, Mbak Lia ya. Baik. Jadi anak-anak ada istilahnya bakti sosial ya Pak ya. Bakti sosial ke panti-panti asuhan. Dan ini tidak hanya sekali, sudah berkali-kali. Yang baru-baru ini ke panti asuhan mana Pak? Di Darul Aitam. At-Taqwa di Wagir sama Al-Ikhlas di Janti. Ya. Dalam lingkup Malang Raya ya. Pernah ke Batu juga. Panti asuhan di Batu tahun yang lalu itu. Iya, yang kemarin. Bukan tahun ini itu yang di mau ujian anak kelas 9 itu kami juga kita. Artinya kegiatan untuk sosial kemasyarakatan jangan khawatir pemirsa karena semua terfasilitasi oleh ini ya Pak, lembaga pendidikan ya. Yang ingin saya ketahui Pak, ini mungkin pemirsa tidak hanya di Kota Malang, tapi kalau peminatnya ada di Kabupaten Malang atau di Kota Batu, ini bagaimana? Apakah ada fasilitas untuk mengantar jemput anak atau seperti apa Pak sejauh ini? Apabila peminatnya ini di luar Kota Malang seperti itu? Sebenarnya kami ada keinginan seperti itu. Oh, arahnya ke sana ya? Iya, tapi UPT dalam ini kan masih kami di bawah naungan UPT ya. Itu belum ada antar jemput anak. Semoga dengan ini aspirasinya bisa lebih didengar ya Pak ya. Ya sekarang yang ada itu ya antar jemput yang perorangan itu pribadi, dan itu sudah menawarkan diri ke wali murid langsung ya. Itu rupanya dalam satu organisasi Pak, enggak boleh tambah gitu aja, harus dikenal oleh wali murid, dikenal oleh sekolah. Artinya ada yang mengkoordinir itu, jadi jangan khawatir apabila pemirsa memang di luar wilayah Kota Malang, hal itu masih bisa dikomunikasikan dan bisa dibantu oleh lembaga pendidikan ya Pak ya, oleh DSS ya. Kemudian satu lagi Pak, mengenai untuk biaya bergabung, untuk biaya pendidikan dan lain sebagainya, apakah memang ada biaya khusus atau justru ada beasiswa yang ditawarkan bila memang secara akademis siswa ini mampu? Silahkan. Alhamdulillah ya. Kalau beasiswa jelas ada. Baik. Itu kan kami juga terima dari dana POS. Baik. Di sebagian memang ada juklaknya itu ya, juknisnya kepada mereka yang pandai dan mereka yang memang layak untuk diberi beasiswa, dan kita beri. Ya kira-kira setiap tahunnya kurang lebih sekitar 25 orang gitu. 25 orang yang mendapatkan beasiswa ya Pak ya. Jadi apabila memang secara finansial masih kurang mampu, jangan khawatir karena secara akademis akan terfasilitasi dengan beasiswa tersebut ya. Kepada mereka yang memang pandai, ya itu akhir tahun pelajaran pada saat wisuda misalnya, itu juga ada reward tersendiri. Rewardnya ada juga ya. Ada. Sebagai surprise ya. Berupa apa itu Bu kalau saya boleh tahu? Rahasia. Ini pemirsa Semalang Raya loh Bu yang punya. Atau mungkin ke Pak Wahyu sekarang, Pak Wahyu. Ini kan sedang pendaftaran di gelombang yang terakhir ya Pak ya, gelombang kedua ya. Saya melihat di website juga ada beberapa informasi yang diterima dengan yang tidak diterima. Itu prosesnya kalau ingin mendaftar seperti apa? Kemudian untuk yang gagal di gelombang pertama, adakah kesempatan untuk bergabung di gelombang kedua? Ini memang di SMP kita ini sudah masuk ke pertengahan di gelombang kedua. Ya. Dari gelombang pertama itu ada yang gagal, itu ada yang melanjutkan untuk tes ulang di gelombang kedua itu. Tidak dikenakan biaya ulang, cuma nambah administrasi cuma 25.000. Jadi nggak daftar ulang lagi, cuma menambah biaya administrasi cuma 25.000. Baik. Kemudian untuk jenis tesnya Ibu mungkin ada bocoran? Kalau jenis tesnya kita basic aja Mbak ya. Jadi kami mengadakan tes tulis, wawancara, siswa dan orang tua. Untuk tes tulisnya kami itu ada bahasa Indonesia sama matematik. Dasar saja gitu. Hanya basic saja itu ya. Kemudian yang ingin saya ketahui ini kembali ke Pak Pri lagi. Adakah kadang-kadang
saya sendiri Pak, bukan orang lain, saya pun juga berpendapat, wah ini pasti yang banyak diterima nih yang dari SD-nya, ini pasti kalau saya dari selain BSS pasti susah nih diterima di SMP-nya. Tanggapannya Pak? Enggak juga, jadi enggak juga. Mereka yang dari SD BSS sendiri sebenarnya ada semacam ya kemudahan ya masuk SMP, tetapi bukan berarti setiap dari SD BSS langsung diterima tanpa tes, tidak, ya harus melalui prosedur itu. Karena kami bagaimanapun memilih siswa-siswa yang satu akademiknya cukup, karakternya bagus gitu ya, dan ada respon dari orang tua yang cukup kuat gitu. Makanya ada wawancara dengan orang tua. Ada juga ya, jadi bukan hanya muridnya saja yang dites ya. Baik. Apa motivasinya untuk masuk sekolah sini? Baik. Jadi situ ada angketnya. Nah, kalau misalnya memang kuat sekali harapannya karena mau bergabung dengan SMP BSS, yaitu ada poin tersendiri. Jadi kami berikan bobot gitu Mbak ya. Rata-rata nilai rapot itu bobotnya 30%. Kemudian dari tes dari sekolah itu 30%. Wawancara dengan orang tua sekian persen. Wawancara dengan siswa sekian persen. Selain itu juga ada sertifikat-sertifikat yang bisa dilampirkan, yang juga kita bagi dua, yang akademik dan non akademik sih. Jadi ada selain faktor utama juga ada faktor pendukung yang bisa menjadi penilaian ya Pak ya. Baik. Di harapan kami memperoleh siswa yang memadai lah dari segi kognitifnya, afektifnya, psikomotornya begitu. Sehingga dengan demikian harapan kami sekolah kita menjadi sekolah yang makin tahun makin bagus gitu. Ada harapan atau tidak untuk yang bergabung ini? Wah, kalau anak saya masuk ke BSS ini pasti nanti bisa diterima di UB, di Universitas Brawijaya. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau yang seperti ini sebenarnya harapan saya sebagai kepala sekolah SMP ya seperti itu. Tapi semuanya melalui prosedur. Jangankan masuk ke UB ya. Masuk ke SMP aja melalui tes. Dari SMP BSS masuk ke SMA BSS pun melalui tes juga. Apalagi yang ke universitasnya ya Pak ya. Sehingga tantangan bagi kami adalah untuk mewujudkan output yang memadai, baik akademik maupun akademiknya, karakternya juga termasuk. Sehingga kami tidak hanya menggantungkan karena ini sekolah didirikan oleh UB, maka ya ada kemudian ke UB, pokoknya lulus saja sudah, tidak seperti itu. Kami juga ya, justru kualitasnya itu harus semakin ditingkatkan ya Pak ya. Karena harapan Pak Rektor, saya pernah ngomong pada saat berdirinya SMA, itu katakanlah misalnya SMA BSS itu meluluskan 100 orang, dan 100 orang SMP BSS itu memenuhi harapan dari UB misalnya. Kan paling tidak Universitas Brawijaya mempunyai calon-calon mahasiswa yang sudah terlatih, penelitiannya iya, kesiapan menghadapi masa depan juga iya, ya kualitas yang lain juga. Jadi itu diberikan semua di SMA BSS. Jadi sekali lagi pertanyaan dari Mbak Lia bahwa apakah ada semacam kemudahan untuk masuk ke UB Universitas Brawijaya, sebenarnya ya kalaupun ada tapi tidak serta-merta mesti masuk gitu loh Bu. Kami sendiri sebagai pengelolanya juga harus menyiapkan anak-anak kita supaya bahasanya tidak nemen-nemen. Artinya dengan konsep yang begitu baik, tentunya outputnya yang diharapkan juga baik, dan bisa integrasinya menjadi integrasi yang sangat besar ya dari TK hingga universitas. Harapannya dalam jangka panjang mungkin seperti itu. Kan memang di BSS itu ada komite Mbak ya. Komite itu dalam tahun ini adalah Pak Sony namanya, Dr. Sony, dosen teknik. Yang sebelumnya itu Profesor Dr. Bambang Priyono, dekan VIA. Nah itu kan menunjukkan bahwa jalinan kerjasama antara BSS dengan UB itu jelas ada. Ya, tinggal bagaimana kita menjalin kerjasama yang baik sehingga hasilnya pun ya harus baik, tidak itulah. Mengecewakan. Iya, baik. Itu harapan kita bersama ya Bapak dan Ibu ya. Dan tidak terasa
hampir 30 menit kita berbincang Bapak dan Ibu. Sebelum saya menutup acara ini, silahkan dari Pak Wahyu dulu, ada yang ingin disampaikan seiring dengan penerimaan siswa baru. Kepada warga Kota Malang yang mempunyai anak mau masuk ke SMP, jangan khawatir, datang ke kami SMP Prabila Jemaah School. Insya Allah nanti masalah akademis dan non akademisnya akan dijamin oleh lembaga kami. Insya Allah menjadi anak yang berkarakter, berreligi, kemudian juga akademisnya juga mumpuni. Baik, terima kasih Pak. Lanjutkan dengan Ibu Yusi, silakan Ibu. Sekolah kami menawarkan fasilitas untuk menciptakan individu peserta didik yang akan unggul ke depannya nanti menghadapi era global. Baik ya, jadi diharapkan mendapatkan generasi yang unggul ya. Terakhir dari Pak Pri, bapaknya anak-anak di SMP BSS, silakan Pak. Ya jelas ya, pendidikan itu di SMP BSS itu kalau dihitung mahal tidaknya itu enggak mahal kok. Ya, SPP-nya 250, dosnya 150. Kalau dibanding sekolah-sekolah yang lain tidak mahal. Dilihat dari fasilitas yang kami siapkan, ya pelaksanaan pembelajaran yang kami lakukan, dari dana yang ada, insya Allah kami siap untuk mengantarkan anak-anak kita dari kurang bagus menjadi lebih bagus. Memang itu tujuan pendidikan di sana, baik karakternya maupun akademiknya. Baik, semoga harapan dari Bapak dan Ibu bisa terwujud dan juga apresiasi dari masyarakat juga bisa lebih tinggi terhadap BSS. Sekali lagi Pak Pri, Bu Yusi, Pak Wahyu, terima kasih atas hadirnya pada hari ini. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa berbincang lagi dengan tema yang lebih menarik. Terima kasih banyak Bapak. Ya pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan SMP BSS dalam tema Brawijaya Smart School sebagai pusat One Stop Education Center. Terima kasih atas atensi Anda pada hari ini. Saya Amalia Rizky mewakili seluruh kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa, wassalamualaikum, dan UBTV be the best.